Apa kabar semuanya? Ada sukacita hari ini? Amin. Kita bisa bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan. Lagu yang barusan dinyanyikan John 3:16 ini yang membuat saya semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Berapa tahun yang lalu, 10 tahun lebih yang lalu, saya mengenal pengajaran kasih karunia dimulai dari ayat ini. Ini ayat emas saya, John 3:16, karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia, kepada saya juga, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tidak menyayangkan anaknya, diberikan kepada kita. Supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya itu, beroleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Sungguh kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita semua di tempat ini ada karena kita berharga di mata Tuhan. Injil itu berbicara bukan seberapa buruknya Anda, tapi seberapa baiknya Tuhan kita. Injil bukan bicara tentang seberapa setianya saudara dan saya, tapi seberapa setianya Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Injil bukan bicara tentang seberapa taatnya saudara, tapi bicara tentang seberapa taatnya Yesus diutus oleh Bapaknya untuk mati, naik ke atas kayu salib, menebus semua dosa saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Perlindungan Kristus Yesus. Siapa yang setuju bahwa kita hari-hari ini butuh perlindungan? Bukan perlindungan dari orang-orang, bukan perlindungan dari orang yang ternama, jenderal atau siapapun, bahkan presiden, enggak. Kita butuh perlindungan dari Yesus Kristus atau Kristus Yesus ya. Siapa yang setuju bahwa kita sedang hidup di masa sukar? Ya. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar dan Alkitab mengatakan itu. Kita bisa melihat sekeliling kita, bahaya ada di mana-mana. Bahkan beberapa bulan yang lalu Heru juga memprediksi di sini tentang megatrust, ya kan? Dan banyak sampai hari ini ada prediksi-prediksi tentang bencana alam itu. Dan itu akan terjadi memang. Tertulis di Alkitab, ya. Artinya bahaya ada di depan kita. Kemudian kita melihat di sekitar kita, PHK. Ada di mana-mana juga, saudara. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang pengusaha-pengusaha tutup pekerjaan kantornya, pabriknya, perusahaannya. Dan Alkitab sudah mencatat semua itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang. Ya. Manusia akan mencintai uang, bukan mencintai Tuhan. Manusia mulai menyombongkan dirinya. Tidak hormat sama orang tua, membual dan segala macam. Alkitab sudah menulis jauh sebelum ini terjadi. Akan datang masa sukar, masa berbahaya. Dan tadi katakan bahwa rasa khawatir itu akan membuat kita tambah tertarik dalam. Semakin mengikat dunia. Dan Alkitab mengatakan, apakah kekhawatiranmu itu bisa menambah sehasta jalan hidupmu? Apakah dengan kekhawatiran itu akan menambah umur hidupmu? Enggak, tambah mengurangi. Ya, tambah memperpendek umur kita. Nah, jadi dunia ini dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Dan itu mengikat sekali dengan dunia ini. Bahkan mengikat anak-anak Tuhan. Gereja Tuhan juga, umat pilihan Tuhan. Tapi ada kabar baiknya. Di rumah Tuhan ini, Anda selalu mendengar kabar baik. Alkitab mengatakan dengan jelas janji-janji Tuhan. Bahwa kita aman di bawah sayap perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Anda ada di bawah sayap perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, Tuhan ingin kita memiliki hati yang rest tadi.
hati yang tenang, pikiran Anda rest. Bila mengetahui bahwa Anda sudah dilindungi. Beda saudara. Kalau Anda tahu bahwa oh ya aku ada di bawah sayap perlindungan, Mazmur 91. Dan Anda dilindungi dengan 4 lapis perlindungan yang saya akan bahas ini. 4 lapis perlindungan di dalam Kristus Yesus. Nah, pengajaran hari ini adalah tentang tabernakel atau kemah suci. Ya. Di sana ada 4 lapisan tirai yang menutupi tabernakel. Oke, ini saya pakai pointer. Ya. Di sini ada 4 lapis. Anda bisa melihat ini gambar tabernakel. 4 lapis ini yang menutupi tabernakel. Anda tahu, Anda dan saya hari ini adalah baitnya Elohim. Amin. Ya, kita adalah tabernakel Tuhan. Nah, kita mau melihat ya gambaran tabernakel itu di dalam perjanjian lama. Kita akan menyingkapkan Yesus lebih banyak lagi di mimbar ini. Siapa yang ingin selalu mendengar Yesus di mimbar ini? Nah, Anda kalau semakin melihat Yesus, Anda akan semakin diubahkan sama seperti Dia. Nah, sama dengan tabernakel ini. Nah, tabernakel Musa ini ternyata terdiri dari 4 lapis tirai atau tenda lah ya. Terserah Anda ngomong tirai atau tenda. Dan kita lihat lapis pertama itu badger skins atau kulit musang. Dan lapis kedua ram skins atau kulit domba jantan. Kemudian lapis yang ketiga, ini kulit domba jantan yang diwarnai merah ya. Kemudian goat's hair, itu bulu kambing. Lalu yang paling bawah, lapisan keempat itu adalah fine linen. Di belakang kelihatan ya tulisannya. Oke, lenan halus. Nah, kota ini atau tabernakel ini ternyata terdiri dari papan. Papan-papan yang disusun berdiri bersampingan. Nah, ini adalah tabernakel dan ternyata tabernakel itu dindingnya dari papan yang dilapisi emas. Dan papan ini terbuat dari kayu akasia. Dan dia berdiri di atas soket. Ini ada soket, ya. Ini soket perak. Jadi papan itu yang dilapisi emas ditaruh di atas soket perak. Nah, yang saya ingin beritahu kepada saudara semua hari ini, papan ini sesungguhnya adalah siapa? Anda dan saya. Anda dan saya ini adalah papan. Anda dan saya pernah ada di hutan belantara, ada di padang, ada di tanah yang kering, ada di tanah yang gersang, ya. Tapi Tuhan mengambil saudara dan Anda dilapisi oleh emas. Dan Anda ditaruh di atas soket perak. Dan perak itu berbicara tentang apa? Yang tahu perak berbicara tentang apa? NCC masuk gak tahu. Perak, Alkitab kalau bicara tentang perak berbicara tentang apa? Penebusan. Perak selalu berbicara tentang penebusan. Kenapa perak berbicara tentang penebusan? Karena di saat itu, kalau seseorang mau menebus budak, mereka harus membeli atau menebus budak itu dengan koin perak. Ya. Saudara tidak ditebus oleh emas dan perak tapi. Saudara ditebus oleh darah Yesus. Jadi perak adalah gambaran dari darah Kristus yang menebus saudara dari perbudakan dosa. Katakan amin. Jadi perak di dalam Alkitab selalu berbicara tentang apa? Redemption. By His grace we redemption tadi ya. Ya, redemption. We redeem. Ya. Jadi kita sebenarnya ini adalah papan-papan kayu. Kita dulu pernah ada di padang belantara tadi itu. Yang kering.
Anda berjuang mendapatkan air harusan. Lalu Tuhan mengubah hidup saudara dan saya menjadi papan kayu yang indah. Yang mengisi rumahnya. Yang memenuhi rumahnya. Untuk Anda menjadi rumahnya. Sehingga Anda sekarang adalah bait Elohim. Tahukah Anda bait Elohim? Sebab itu jangan menggunakan tubuh saudara untuk yang najis, betul? Tadi nasihatnya. Ya, jangan gunakan anggota-anggota tubuhmu. Ya, jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu untuk yang kejahatan itu. Jadi kita semua adalah papan-papan kayu yang dilapisi emas. Dan kaki saudara, kaki kita semua berdiri di atas soket perak. Artinya apa? Artinya kaki Anda tidak menginjak bumi. Anda tidak menginjak tanah yang dikutuk ini. Kaki Anda tidak menyentuh bumi ini karena bumi telah dikutuk. Tanah sudah dikutuk. Anda mengerti? Jadi kalau Anda sekarang sudah ditebus oleh darah Yesus, Anda berdiri di atas penebusan darah Yesus. Amin. Sekarang Anda tidak menginjak bumi. Sumber hidup Anda bukan dari bumi yang sudah dikutuk. Sumber hidup saudara berasal dari mana? Surga. Haleluya. Jadi meskipun Anda ada di bumi ini, tapi Anda ditanam di atas penebusan Yesus Kristus. Ditanam di perak yang padat itu. Itulah posisi saudara. Jadi posisi saudara, kehidupan saudara Anda harus tahu, Anda ada di tanah kemenangan. Dan Tuhan menutupi kita semua dengan apa? Emas. Apa artinya emas? Dulu kita ini papan. Tuhan dulu menebus kita ketika kita jadi papan. Betul ya? Tuhan menebus kita ketika kita berdosa. Dan sekarang lebih-lebih kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kita sudah dibenarkan artinya apa? Kita sudah dilapisi oleh emas. Emas artinya kebenaran Tuhan. Tuhan menutupi kita dengan emas. Tuhan menutupi setiap orang percaya dengan kebenarannya. Kebenaran Kristus Yesus. Ya, sehingga hari ini saudara bisa berkata, aku adalah orang yang dibenarkan Elohim di dalam Kristus Yesus. Anda dan saya sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Anda dilapisi oleh emas. Jadi kalau sekarang Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat saya, Tuhan melihat kita semua hari ini yang ada di gereja ini. Dan saya melihat saudara hari ini, sama seperti Tuhan melihat saudara dan saya. Tuhan melihat saudara papan atau emas? Emas. Tuhan sekarang melihat saya, melihat semuanya, itu Tuhan melihat emas. Demikianlah Tuhan melihat kita semuanya. Nah, namun secara horizontal, ini pesannya. Secara horizontal, kita selalu melihat selumbar kayu di saudara kita. Kita suka melihat kayu itu. Kok diam semua? Ya, Tuhan ingin kita melihat sesama orang percaya, sama seperti Tuhan melihat. Jadi kalau saya melihat Frans hari ini, saya melihat emas di depan saya. Saya nggak melihat papan kayu saya. Saya melihat emas. Demikian juga Frans melihat saya, dia melihat saya emas. Katakan amin ya. Bukan kayu lagi. Ayo katakan orang yang duduk di sebelah saudara. Kamu emas. Iya. Meskipun mbak, tapi emas. Kita melihat emas. Itulah kasih Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Ya, senang kalau misalnya kayak Fran di tempat yang publik bisa menginjili atau melalui pujian penyembahan bicara tentang the goodness of God. Karena apa? Karena emas itu pasti beda. Akan terpancar kemuliaannya.
Jadi ketika saya melihat saudara, akan melihat kemuliaan Tuhan itu terpancar gitu loh ya. Nah, kita ini sedang hidup di masa yang berbahaya saudara. Dan Tuhan ingin kita mengerti keempat lapisan ini yang menudungi tabernakel atau kemah suci. Dengan kata lain, itu juga menutupi kita. Kita ditutupi dengan 4 layer ini, saudara. Anda harus tahu itu, ya. Dan Tuhan tidak membuat kita ini tiduran. Tuhan membuat kita ini berdiri. Dan kita tidak berdiri dengan kekuatan kita. Yang memampukan Anda dan saya berdiri, tetap berdiri hari ini. Sekalipun saya nggak tahu masalah Anda hari ini apa. Tapi saya percaya yang membuat Anda berdiri sampai hari ini. Karena Anda berdiri di atas soket perak. Anda berdiri di atas penebusan Yesus Kristus. Itu yang membuat Anda tetap berdiri sampai hari ini. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan sekalipun orang benar itu jatuh, tidak akan tergeledak. Dia akan tetap berdiri. Dan kita berdiri bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Yang memampukan kita berdiri tegak. Ya, Anda tetap berdiri di atas penebusan Kristus Yesus. Dan kita bukan berdiri satu-satu gitu enggak. Kita berdiri bersebelahan. Bersebelahan. Itulah gereja. Iblis gak suka Anda berdiri bersebelahan. Gak suka. Iblis selalu ingin memisahkan tubuh Kristus. Jangan mau dipisahkan. Saya berdoa untuk gereja NCC. Jangan mau dipisahkan. Ya, Iblis selalu ingin memisahkan tubuh Kristus. Ingat, kita tidak berdiri sendiri-sendiri. Kita bersatu karena penebusan Kristus Yesus. Karena doktrin yang sama. Sebab itu saya ingin menyampaikan, tetap dengarkan doktrin yang sehat. Doktrin Injil kasih karunia yang meninggikan Yesus Kristus. Dan Elohim saat memandang kita semua, Elohim melihat kita adalah kebenarannya di dalam Kristus Yesus. Kita semua adalah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dan penting untuk Anda tidak hanya berkata, oh aku dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Tapi Anda juga melihat orang lain harus demikian. Ya, ketika Anda melihat mereka yang benar-benar lahir baru ya, kita ngomong tentang orang yang lahir baru, Anda melihat mereka juga emas, bukan kayu. Mari saya ajak kita melihat lapisan paling luar di tabernakel. Paling luar lapisan ini, tadi saya juga menyinggung ya, paling luar itu kulit musang. Paling luar ini kulit musang. Lalu ada kulit domba jantan yang berwarna merah, lalu bulu kambing, lalu lenan halus. Di sini ada papan emas ya, di bawah ini. Itu adalah saudara. Inilah 4 lapisan yang menudungi tabernakel. Itulah saudara, hidup saudara dilapisi oleh 4 lapis perlindungan Tuhan. Nah, kita mau melihat tata letak tabernakel dulu. Next ya. Beginilah cara orang Israel berkemah ya. Kemah orang Israel selalu menghadapnya ke timur. Tidak pernah ke utara, gak pernah ke selatan atau ke barat, gak pernah. Selalu ke timur, selalu facing east, selalu menghadapnya ke timur. Pertanyaannya, mengapa harus menghadap ke timur? Karena jalan masuk Tuhan harus selalu semakin terang dan semakin terang. Karena matahari terbitnya dari mana? Timur. Jalan masuk bagi Tuhan adalah semakin terang dan semakin terang. Nah, kemudian kita lanjut ke pelataran kemah suci. Nah, di pelataran kemah suci ini kita bisa melihat korban bakaran yang dipersembahkan. Disinilah tempat yang paling sibuk. Di sini paling sibuk karena apa? Banyak orang yang mempersembahkan korban bakaran, kemudian korban penghapus dosa. Di sini tempatnya. Ya.
korban bakaran dan korban penghapus dosa Anda dibunuh di tempat ini. Pelataran ini. Nah, Anda kalau lihat kemah suci terdiri dari berapa bagian? 3. Pertama pelataran, kedua ruang kudus, kemudian ruang maha kudus. Kita terdiri dari 3 bagian juga. Apa saja? Roh, jiwa, dan tubuh. Saya tanya, yang paling sibuk kita itu bagian apa? Tubuh. Kemudian jiwa, dan yang paling dalam bagian kita adalah roh. Bagian ruang maha kudus itu adalah bagian hadirat Tuhan. Roh kita harus manunggal dengan roh Tuhan. Itu bagian yang paling sakral. Ya, sekalipun Anda sibuk kerja, sekalipun Anda kerja, tapi Anda memiliki bagian jiwa Anda di ruang kudus itu harus tenang. Apalagi roh Anda. Ya, itu bagian lain nanti saya akan jelaskan. Nah, lalu ada pintu masuk. Kita lihat pintu masuknya. Next. Nah, pintu masuk ruang kudus. Kalau Anda lihat itu ada 5 pilar di sana. Katakan 5. 5 gambaran apa? He. He adalah angka kasih karunia. Ya, kalau kita alfabet Ibrani, kalau Anda hafal Alef sampai Taf, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. He adalah angka ke-5. He adalah angka kasih karunia, ya. Next, gambar kemudian. Pintu masuknya ini terdiri dari tirai. Nah, kalau Anda lihat tirainya di sini, yang disambungkan dengan 4 pilar, 1, 2, 3, 4 ya, ingat-ingat ya. Pintu masuknya nanti 4 pilar, ya. Tapi kalau di sini 5. Totalnya berapa saudara? 9. Nanti akan jelaskan. Sekarang saya mau jelaskan tentang warnanya dulu. Kalau Anda lihat pintu masuk pertama adalah pintu gerbang di sini. Nah, di sini ada warna biru, ada warna ungu, ada warna merah, dan putih, yaitu kain linen. Kalau Anda lihat warna-warna kain yang ada di kemah suci, selalu ada warnanya itu berurutan seperti itu. Biru, ungu, merah, lalu putih. Selalu seperti itu. Biru, ungu, merah, putih. Biru, ungu, merah, putih. Nah, apa yang bisa kita lihat pewahyuan di sana? Itu bicara tentang apa? 4 Injil. 4 Injil. Biru bicara tentang bagaimana Yesus adalah Elohim, berasal dari surga. Dia turun dari surga. Itu adalah Injil Yohanes yang biru. Kenapa Tuhan mewarnai langit biru? Kenapa gak hijau? Karena ia datang dari yang biru. Yesus datang dari surga. Kemudian dia mengambil rupa manusia. Manusia di dalam Kejadian namanya siapa? Adam. Dam. Dam artinya apa? Merah. Ya. Jadi Sang Elohim itu datang mengambil rupa menjadi manusia. Anda bisa melihat kerajaan di pribadinya. Dan kerajaan warnanya apa? Ungu. Jadi Elohim dan manusia bersatu, Anda bisa melihat raja di Injil Matius. Nah, biru selalu disebutkan pertama, lalu ungu dan merah. Dan di antara biru dan merah selalu ungu. Anda kalau mencampur warna biru sama merah, Anda mendapatkan warna apa? Ungu. Ya, Anda akan mendapatkan ungu. Ya. Nah, ketika Elohim dan manusia bercampur di dalam Kristus Yesus, Anda akan melihat kerajaan surga, kerajaan Elohim turun ke bumi. Warna kerajaan itu ungu ya. Nah, lalu ada warna putih. Putih adalah linen halus. Putih berbicara tentang apa? Tentang manusia yang tidak bercacat celah. Dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tuhan kita Yesus Kristus itu segalanya indah.
Makanya saya ngomong, ada orang yang menganggap kalau kita mau tahu orang semakin dekat, gak sayang misalnya gitu ya. Enggak, semakin dekat semakin kelihatan jeleknya saudara. Ya, tapi kalau Anda semakin dekat sama Yesus, Anda semakin melihat keindahannya Yesus. Siapa yang ingin melihat keindahannya Yesus? Makanya itu di sini harusnya memberitakan hanya Yesus. Anda akan melihat kemuliaan Yesus, Anda melihat keindahan Yesus, Anda melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, jika Anda masuk melalui pintu gerbang, lalu Anda akan mempersembahkan korban bakaran. Tadi itu ya. Setelah itu, setelah Anda di tempat pelataran ini membawa korban bakaran, bangsa Israel tidak ada satupun yang dapat masuk di ruang kudus atau ruang maha kudus. Yang bisa masuk hanya imam. Hanya imam. Orang Israel nggak akan bisa masuk di sana. Tapi di masa perjanjian lama, kecuali imam tidak ada yang bisa masuk. Nah, tapi sekarang Anda dan saya, umat perjanjian baru, Anda dapat masuk ke tempat di mana mereka tidak bisa masuk. Yaitu di ruang kudus dan di ruang maha kudus. Bahkan di ruang maha kudus. Anda bisa berada di ruang maha kudus, di hadirat Tuhan. Karena apa? Karena ketika Yesus berkata, it is finished, tirai yang memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus itu terbelah jadi dua. Sudah tidak ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Semuanya ruang maha kudus. Dan Anda berada di dalamnya. Dunia nggak mengerti hal-hal seperti ini. Bahkan orang Kristen pun kadang ada yang nggak mengerti. Ya, banyak katanya Ibu Gembala. Karena mereka berada di luar tabernakel. Kita sudah di dalam tabernakel. Bahkan kita adalah tabernakelnya Tuhan. Nah, untuk bisa masuk, nah ini penting. Saya baru dibukakan ini. Untuk saudara bisa mengerti doktrin ini, Anda kalau mau masuk di ruang kudus atau ruang maha kudus, Anda harus melewati berapa pilar? 5. Tapi kalau Anda masuk gerbang hanya melewati 4. 4 pilar berbicara tentang 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi ketika saudara mau mengerti tentang selanjutnya, ya, tentang Injil selanjutnya yang dikaruniakan oleh para rasul, Anda harus masuk di ruang kudus dan ruang maha kudus. Jika Anda mau mengenal kehidupan Yesus dari Injil gak apa-apa. Namun untuk masuk ke dalam tabernakel, Anda harus masuk melalui 5 pilar. Anda harus mengerti doktrin dari setelah 4 Injil itu. Yaitu tulisan Paulus dan tulisan lain-lainnya. Dan 5 pilar itu ternyata penulis-penulis di perjanjian baru setelah 4 Injil. Sebutkan 5 itu. Surat-suratnya. Paulus, Petrus, Yakobus, Yudas, dan Yohanes. Semua ditulis oleh 5 penulis. Jadi kalau Anda mau mengerti kebenaran surgawi, Anda gak bisa berhenti di 4 Injil. Anda harus menyelidiki surat-surat rasul-rasul yang ada di Alkitab saudara. Nah, pertanyaan saya, Anda ingat gak? Di dalam perjanjian baru ada berapa kitab? Siapa yang hafal? Berapa kitab? Perjanjian baru, 27 kitab. Ya, 4 kitab Injil. Sisanya berapa saudara? 23. 23 kitab. Nah, masalahnya orang-orang percaya, orang Kristen ngerti enggak? Makanya tuh saya bersyukur ada dibangkitkan preacher-preacher grace. Saya bisa waktu menyiapkan gini, saya bisa mengerti.
Oh, preacher Grace itu bisa masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau di perjanjian lama itu. Bisa mengerti Injil. Karena untuk masuk ke dalam satu tempat yang kudus, bahkan the most place, the most holy place, itu Anda harus masuk ke 5 pilar. Nah, puji Tuhan. Saya tahu benar di gereja ini Anda dibawa masuk ke dalam tabernakel. Anda bukan hanya di dalam pelataran tok, tapi Anda dibawa masuk ke tempat yang paling kudus, yaitu tata kasih karunia-Nya. Nah, saat Anda berada di dalam tabernakel, bila Anda melihat ke atas, contohnya di ruang kudus, Anda melihat ke atas, apa yang Anda lihat? Anda akan melihat next. Kalau Anda masuk ke ruang kudus, yang Anda lihat dari susunan ini, Anda lihat kain mana? Lenan halus. Itu yang Anda lihat. Nah, kalau Anda melihat yang paling atas, itu kan kulit musang. Itu yang dilihat manusia. Kulit domba jantan bisa dilihat imam enggak? Enggak bisa. Bulu kambing enggak bisa juga dilihat. Yang bisa dilihat oleh imam ketika masuk ruang kudus, hanya kain linen halus. Ya. Jadi setelah Anda masuk ke dalam, Anda bisa melihat, ketika lihat ke atas, nanti saya tunjukkan gambarnya. Anda bisa melihat kain linen halus. Tapi di dalam ruang kudus ada 3 perabot, kita tahu, next. Di dalam ruang kudus, ini saya nggak akan jelaskan, nanti terlalu panjang. Ada 3 perabot, yaitu pertama kaki dian, kedua adalah roti sajian, meja roti sajian, ketiga adalah mezbah ukupan. Ya, ini tentang Yesus semua harusnya. Ya, tapi karena waktu saya nggak mungkin bisa menjelaskan semua. Next. Nah, kemudian kita kalau mau masuk lagi ke ruang maha kudus, kita melihat 1 perabotan aja. Yang namanya apa? Tabut perjanjian dan tutup perdamaian atau the mercy seat. The mercy seat, ya, tata kasih karunia. Jadi secara efektif hari ini di hadapan saudara itu tidak ada tirai lagi. Tidak ada yang memisahkan saudara dari ruang maha kudus. Karena kita sekarang berada di ruang yang paling kudus. Dan tidak ada lagi ruang kudus, ruang maha kudus. Seluruh ruangan itu adalah ruang maha kudus. Dan itu adalah saudara. Jadi kapanpun saya berdoa, Anda berdoa, jangan pernah Anda berdoa dengan mindset seolah-olah Tuhan itu jauh di atas. Dan kita ada di bawah. No, kita ini bersatu dengan Tuhan. Tuhan sangat dekat sama kita. Tuhan ada di dalam kita. Elohim ada di dalam kita. Sebagai Bapak kita juga. Karena Anda sudah berada di ruang yang paling kudus. Ruang maha kudus. Dan Anda tidak pernah berada di luar ruang maha kudus. Makanya itu saya gak percaya. Kalau orang percaya bisa kerasukan setan. Karena apa? Karena Tuhan Elohim gak mungkin berbagi dengan roh najis. Yang amin Pak Hermawan aja. Gak mungkin kita bait sucinya, Tuhan mau berbagi dengan roh najis. Atau roh setan. Gak mungkin. Tapi iblis bisa menyerang kita dari luar. Tapi dia gak mungkin bisa merasuki anak Tuhan. Ya, gak mungkin. Nah, balik lagi. Anda adalah bait Elohim. Anda harus tahu, ini semua itu adalah impian bangsa Israel yang tidak pernah dapat melakukannya. Yaitu masuk ke dalam tabernakel. Gak pernah, berarti kita ini orang-orang yang luar biasa diberkati. Orang yang paling berbahagia, makanya sampai Daud mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya.
yang tidak diperhitungkan pelanggaran-pelanggarannya, kesalahan-kesalahannya. Itu kita. Sehingga kita bisa masuk ke tempat yang paling kudus. Nah, pada saat itu, yang paling bisa masuk ya imam. Dan itu pun dengan risiko kalau imamnya enggak kudus bisa mati. Betul ya? Bisa mati. Tapi kita hari ini, kita adalah orang-orang yang dijadikan tempat di mana Tuhan berdiam di dalam kita. Artinya apa? Kita sekarang ini berada di ruang Maha Kudus itu artinya Tuhan membuka jalan yang baru yang hidup. Melalui penebusan Kristus Yesus. Nah, semakin Anda masuk, Anda semakin hidup. Semakin Anda masuk hari ini, semakin Anda sehat, semakin Anda kuat. Sebab itu tadi siapa yang ngomongnya? Kalau Anda misalnya sakit datang ke gereja, Anda pasti sehat. Oh iya, bukan juga. Jadi semakin Anda masuk, semakin Anda hidup. Semakin Anda datang di hadirat Tuhan, semakin Anda sehat. Saya sendiri barusan pulih dari flu. Tenggorokan saya kan masih bindeng-bindeng ya kan. Tapi kan saya semangat. Lihat Cik Lili semangat, saya ikut semangat. Tapi semakin jarang Anda datang, semakin Anda lemah nanti. Anda semakin sekarat. Semakin Anda datang di hadirat Tuhan, semakin Anda sehat, semakin Anda kuat, semakin Anda awet muda, semakin Anda umur panjang. Nah, iya, beri kemuliaan buat Tuhan. Supaya Anda bisa menerima kebaikan di bumi. Anda harus tetap hidup secara surgawi. Nah, Kolose 2 ayat 10, dikatakan seperti ini. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Yesus, di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Lihat ya, dan kamu telah dipenuhi. Anda sudah dipenuhi. Hidup kita itu dimulai dari kepenuhan Kristus. Anda berdoa bukan supaya dipenuhi oleh Kristus. No. Anda berdoa karena Anda sudah dipenuhi oleh Kristus. Anda bukan datang ke gereja untuk supaya dipenuhi oleh Kristus. Anda ke gereja karena Anda sudah dipenuhi oleh Kristus. Alkitab mengatakan kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Nah, sekarang perjalanan Anda di bumi ini, perjalanan kita, hidup kita adalah perjalanan yang menunjukkan kepenuhan itu. Anda bisa menunjukkan kepenuhan itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Anda sudah berada di ruang Maha Kudus. Dan di mata Elohim, Anda sudah didudukkan di dalam Kristus, di sebelah kanan Bapa, di dalam surga. Sekarang Anda masih di bumi. Makanya itu Anda berjalanlah di bumi berdasarkan posisi saudara yang di surga. Yaitu di dalam kepenuhan Anda di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Ya itu cara mindset kita. Wah, saya merasakan kemuliaan Tuhan. Kalau Anda merasakan bahwa Anda dipenuhi oleh Kristus, hidup saudara, kemanapun saudara berjalan, semanapun Anda pergi, Anda merasakan kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang sekitar Anda akan merasakan juga. Otomatis itu akan merasakan. Nah, bila Anda berada di ruang kudus, apa yang Anda lihat? Kita lihat. Anda akan melihat kain linen. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari linen halus yang dipintal benangnya dan dari kain biru, kain ungu, dan kain merah. Jadi bila Anda masuk ke ruang kudus dan melihat ke atas, ini yang Anda lihat. Nah, ini yang Anda lihat, kelihatan ya? Ya. Anda melihat kain linen ini ternyata dipintal, ada warna biru, ungu, merah, dan ada gambarnya kerub. Ya, yang Anda lihat ini lapisan paling dalam, yaitu kain linen. Menunjukkan kemanusiaan Kristus Yesus yang sempurna. Nah, ketika Anda melihat ke atas, Anda melihat apa itu? Sayap kerubim. Ya, jadi ketika Anda melihat mendongak ke atas, Anda melihat tutupnya itu kayak gini, ya dari bawah. Seperti di Mazmur 91 dikatakan seperti ini.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Engkau akan berlindung di bawah sayapnya, bukan di atas sayapnya. Alkitab berkata engkau berada di tempat perlindungan yang paling aman di bumi ini. Kenapa? Karena dengan kepaknya ia akan menudungi engkau semua. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Tetap tinggallah di bawah sayapnya, saudara. Jangan keluar dari sayapnya. Jadi Mazmur 91 sebenarnya berbicara tentang apa? Tabernakel juga. Tuhan menudungi saudara dan saya dengan sayapnya. Dan dunia hanya bisa melihat kulit musang. Dunia nggak bisa lihat tabernakel itu. Dunia hanya melihat apa? Kulit musang. Next, kita. Jadi dunia hanya bisa melihat kulit musang. Gak bisa melihat itu tadi. Kain halus gak bisa. Yang pertama, lapisan pertama itu yang dunia lihat. Ketika Yesus datang ke dunia, yang dunia lihat, yang mereka lihat, yang bangsa Israel lihat, hanya seorang apa? Anak tukang kayu. Seorang yang sederhana. Dari keluarga yang miskin lagi. Itu yang mereka lihat. Dalam versi KJV lapisan pertama ini menggunakan kulit musang. Sebenarnya dalam bahasa Ibraninya saya catat di sini takas. Takas ini kalau Anda cek di komputer, ya Google gitu ya, bisa berarti anjing laut. Nah, Martin Luther seorang biarawan yang dulu tokoh reformasi, itu mengatakan itu bukan kulit musang, anjing laut. Penafsir dari Martin Luther. Padahal musang dan anjing laut itu kan spesiesnya berbeda ya, jauh berbeda ya. Nah, ada penerjemah lainnya yang mengatakan itu bukan kulit musang, tapi lumba-lumba. Ada yang ngomong kijang. Jadi kalau Anda belajar penafsir-penafsir, banyak penafsir-penafsir bahkan para rabi Yahudi menafsirkan berbeda-beda. Ada yang ngomong, oh itu anjing laut, oh itu lumba-lumba, oh itu kulit musang, oh itu kijang. Nah, itu yang nampak luar. Ya, saya menjelaskan ini ada tujuannya, saudara. Tujuannya apa? Seperti inilah dunia melihat Yesus. Dari penampilan lahiriannya aja. Mereka tidak tahu kayak apa jelas dong Yesus itu. Allah kok bisa jadi manusia? Ya? Kok Allah kok bisa mau jadi manusia? Allah kok bisa mati? Allah kok disalibkan dan segala macam, ya kan? Dan bahkan murid-muridnya sendiri ketika ditanyain, orang Yahudi sendiri ditanyain sama Yesus, ini kita baca Matius pasal 16. Itulah yang dilihat dari dunia. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, lumba-lumba. Ada yang mengatakan Elia, anjing laut. Ada yang mengatakan Yeremia, kijang. Atau salah seorang para nabi. Anda lihat, ya. Bahkan orang-orang Yahudi saat itu pun ngomong Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada siapa? Murid-muridnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Simon Petrus melihat emas. Simon Petrus gak melihat papan perak, enggak. Dia melihat emas, dia melihat apa yang di bawah kulit musang itu. Ia melihat kemuliaannya Yesus. Sama seperti kita semua, telah melihat kemuliaannya. Dan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Jadi dimanapun Anda melihat Yesus, Anda melihat kemuliaannya, Anda melihat keindahannya. Anda bisa melihat bagaimana dia manusia yang sempurna, tak pernah gagal. Yang sempurna seluruhnya. Jadi ketika manusia melihatnya, mereka tidak dapat menjelaskannya. Ada yang ngomong inilah, itulah. Ya, tapi
Petrus bisa menembus daging Yesus. Dia bisa melihat, engkaulah Mesias, anak Elohim yang hidup. Kemudian ayat selanjutnya, dia melihat emas. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakku di surga. Artinya, tidak mungkin Simon Petrus itu bisa melihat aku Mesias, karena Bapakkulah yang menyatakan kepadamu, bukan manusia yang menyatakannya. Dengan kata lain, hanya Elohim yang dapat menyatakan keindahan anaknya. Sebab itu, saya percaya ketika siapapun preacher di sini memberitakan keindahan Yesus, itu karena Elohim. Bukan karena kepintaran kita, bukan kepintaran saya, bukan kepintarannya Juan, Heru, sama semua. Kita tidak ada yang bisa menyingkapkan keindahan Kristus kalau bukan Elohim. Ya, jadi kembali kita melihat dari luar. Anda bisa melihat kulit musang, dan kulit musang biasa dipakai untuk menutupi dan membungkus semua perabot tabernakel. Kalau mereka dulu itu kalau kemah sucinya pindah, semua perabot-perabot itu ditutupi dengan kulit musang. Karena kulit musang itu bisa melindungi, pelindungan yang kuat. Dan tahukah Anda bahwa Tuhan berkata kepada bangsa Israel tentang 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun. Dan dikatakan seperti ini, pakaian mereka enggak rusak. Kaki mereka tidak ada yang bengkak. Pakaian mereka tidak rusak. Sepatu mereka tidak ada yang rusak. Kira-kira sepatunya merek apa ya? Tahu merek apa? Mereknya bukan Just Do It. Just Do It itu apa? Tahu pasti. Juan Just Rest. Dan lambangnya bukan centang, lambangnya salib. Mereknya pasti Just Rest, bukan Just Do It, ya kan? Sehingga logonya itu bukan centang juga, tapi salib. Jadi selama 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun, pakaian mereka enggak rusak, sepatu mereka enggak rusak. Itu perlindungan ilahi. Itu perlindungan ilahi. Sebab itu bapak-bapak, doakan pakaian istri Anda enggak rusak-rusak. Supaya enggak beli. Tahukah saudara, bahan dari sandal yang mereka gunakan apa? Sandalnya mereka enggak rusak-rusak. Ibu-ibu, sandal ibu berapa? Ada berapa di rumah? Yang di atas 5 angkat tangan. Ya. Sandal mereka terbuat dari apa? Kita lihat Yeskiel. Nah ini saya akan jelaskan. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari apa? Ayo kita cari sandal dari kulit lumba-lumba yuk. Ada enggak ya kira-kira? Ya, jadi itu adalah bahan yang sangat bagus untuk melindungi saat mereka mengembara di padang gurun. Kembali ke gambar 4 tudung itu. Yang berikutnya, kulit domba jantan yang diwarnai merah. Nah, kita temukan kulit domba jantan sekarang, diwarnai merah. Keluaran 26 ayat 14. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. Kulit domba jantan yang diwarnai merah ini menarik. Apa maksudnya? Domba jantan pasti memiliki tanduk. Ya, domba jantan namanya. Tanduk gambaran dari apa? Kekuatan, kesetiaan. Itu gambaran itu. Kita melihat domba jantan akan menyerang menggunakan tanduknya. Dan diwarnai merah. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan karyanya di atas kayu salib. Kembali ke 4 tudung. Dapat ya? Jadi pertama kulit musang, kemudian kulit domba jantan, lalu bulu kambing. Yang ketiga bulu kambing. Di bawahnya kulit domba jantan. Ya. Nah sebentar, saya kelupaan. Kulit domba jantan itu diwarnai merah, itu gambaran dari salib Kristus. Dan Tuhan melihat ketaatan dari anaknya. Bukan ketaatan saudara, bukan kesetiaan saudara. Tapi ketaatan dari anaknya. Dan itu gak bisa dilihat oleh manusia. Yang bisa melihat Elohim. Elohimlah yang melihat ketaatan Yesus, bukan ketaatan saudara. Ya, kemudian kembali ke 4 tudung tadi. Jadi kulit musang adalah apa yang dilihat manusia.
penampilan luarnya. Kulit domba jantan, apa yang dilihat oleh Tuhan, bahkan imam tidak bisa melihatnya. Sekarang bulu kambing. Nah, Anda sadar nggak kita lagi menyingkapkan Kristus? Ya, tabernakel di Perjanjian Lama juga berbicara tentang Kristus. Kita lihat, semua perabotan di tabernakel itu menyingkapkan Yesus. Dan dikatakan di Mazmur 29 ayat 9, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya segalanya berseru apa? Glory. Segalanya itu apa? Ya perabotan-perabotan, kain, kemudian pilar-pilar, semuanya berseru mulia. Kalau Anda lihat di TB, itu disebut hormat. Enggak tepat itu terjemahannya ya. Mulia. Kemudian Keluaran 26 ayat 7. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing. Menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Nah yang menarik gini. Bulu kambing itu kalau misalnya, yang menarik itu kalau misalnya hujan turun, bulu kambing itu bisa menyatu saudara. Bisa menyatu. Sehingga air hujan itu gak bisa netes. Kala namanya air drop itu kala itu. Ya, apa? No drop, ya. Jadi Tuhan tahu jenis apa yang harus dipakai, ya. Jadi kalau pas hujan, kalau bulu kambing itu akan menyatu. Ya. Lebih keras ya. Untuk apa? Supaya tidak ada satu tetes pun air hujan masuk ke dalam tenda. Nah, bukankah luar biasa ya? Kalau Tuhan yang nyuruh itu pasti luar biasa, saudara. Nah, kalau panas, bulu itu akan terbuka. Supaya apa? Ketika panas, tenda itu masih terasa dingin. Ada udara masuk. Jadi di musim panas, tenda itu terasa dingin. Di musim dingin, di musim hujan, tenda itu terasa hangat. Itu pemeliharaan Tuhan. Selanjutnya. Lalu terakhir, panjang tiap-tiap tenda haruslah 30 hasta. Dan lebar tiap-tiap tenda tempat 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus, apa itu? Harus sama ukurannya. Next, 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri. Dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Jadi artinya 5 tenda itu disambung sama 6 tenda. 5 adalah angka apa? 6 angka apa? NCC? New Covenant Church harus tahu. 6 angka apa? Manusia. Artinya apa? Yesus datang sebagai manusia yang penuh kasih karunia. 5 angka kasih karunia, 6 angka manusia. Yesus menjadi manusia yang penuh kasih karunia untuk membawa kasih karunia kepada orang berdosa. Sekarang perhatikan selanjutnya. Yang terakhir, kain linen halus. Kalau Anda melihat ke atas, melihat sayap menudungi, Anda melihat gambar ini tadi, artinya kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda berada di bawah sayap perlindungan Tuhan. Katakan amin. Kemanapun Anda pergi, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu di pihak saudara, Tuhan selalu melindungi saudara. Sekali lagi, 4 lapis tenda tabernakel, tunjukkan kesimpulannya. Kulit musang, itulah apa yang dilihat oleh manusia. Ya. Lalu kulit domba jantan yang diwarnai merah, apa yang dilihat mata Elohim. Bukan ketaatan saudara, tapi ketaatannya anaknya. Bukan kesetiaan saudara, tapi kesetiaan anaknya. Bukan seberapa buruknya saudara, tapi seberapa baiknya anaknya. Itu yang dilihat oleh Elohim. Yang ketiga, bulu kambing. Elohim mengutus Yesus menjadi manusia penuh kasih karunia untuk menjadi korban penghapus dosa kita. Yang keempat, linen halus. Apa yang Elohim jadikan untuk anaknya di surga. Setelah karyanya di bumi, linen halus adalah gambaran atau memberi pesan kepada kita apa yang Elohim jadikan untuk anaknya di surga. Dia telah menerima segala kemuliaan. Dia telah ditinggikan, duduk di sebelah kanan Bapa, ditinggikan di surga. Itu sebabnya
linen halus, itu yang dilihat oleh imam besar. Yesus telah ditinggikan, Yesus telah dimuliakan. Itulah yang mengingatkan kita. Dia sudah menang atas maut. Dia sudah ditinggikan, dia dimuliakan. Terakhir. Mau terakhir ini? Tahukah saudara? Sadarkah saudara? Di keempat Injil, kalau Anda perhatikan baik-baik, selalu tertulis Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Tidak pernah ditulis Kristus Yesus, Kristus Yesus. Selalu Yesus Kristus, Yesus Kristus. Di Matius ditulis, inilah silsilah Yesus Kristus. Di Markus ditulis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Di Yohanes ditulis, inilah hidup kekal itu. Yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Elohim, dan mengenal Yesus Kristus. Lalu, ketika Anda buka surat-surat para rasul, entah itu kitab Roma, kitab Korintus, kitab Efesus, ditulis Kristus Yesus, Kristus Yesus, Kristus Yesus. Betul ya? Anda cek. Ya. Karena apa? Karena kalau Anda memandang masuk di ruang kudus, hari ini Anda melihat Yesus di dalam kemuliaannya. Yesus yang sudah ditinggikan. Saya ulangi, Yesus di dalam kemuliaannya. Itu sebabnya dibalik tuh saudara. Bukan Yesus Kristus, tapi Kristus Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah menerima kemuliaan dari Bapaknya. Dia telah ditinggikan, didudukan di sebelah kanan Bapa di surga. Ketika kita memahami kebenaran ini, Anda memiliki manusia yang sempurna yang mewakili saudara. Sehingga Anda kalau berdoa, Anda didengar. Karena dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia dimuliakan demi saudara. Ada orang yang sempurna di surga. Yang mewakili saudara hari ini. Ia sekarang berada di surga untuk mewakili saudara dan saya. Jadi Elohim mengukur saudara hari ini menurut bukan Yesus Kristus, tapi menurut Kristus Yesus. Kalau menurut Kristus Yesus, Anda benar, Anda kudus, Anda diberkati, Anda dikasih, Anda seorang pangeran, Anda seorang putri, Anda adalah ciptaan baru. Karena dia sudah dibenarkan, dia sudah dimuliakan, sudah ditinggikan. Dan Anda dilindungi selama-lamanya di bumi ini. Anda berada di bawah naungan sayapnya. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Anda diberkati hari ini, amin. Semoga firman ini bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau telah berikan pada kami. Biarlah rema firman ini Engkau yang akan menjelaskan, menerangkan pada kami lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. God bless you.